Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menaikkan puji dan syukur di hadapan-Mu hari ini. Siapapun kami hari ini, kami mau jujur bahwa kami memerlukan Engkau. Tuhan memberkati setiap kami yang ada di Bukit Salib ini, di Kota Biak, di tanah Papua. Seluruh umat Tuhan yang mendengarkan melalui live streaming, melalui media sosial, yang ada di rumah atau dimanapun umat-Mu berada yang mendengarkan hari ini, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, agar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami di hari ini, memberkati tanah hati kami. Engkau dapati tanah hati yang subur, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih setianya. Kita hari ini memasuki hari yang ke-19 di bulan yang keempat di tahun 2020. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, anugerah Tuhan. Shalom untuk semua yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu umat Tuhan berada. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenan Tuhan di hari ini, bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk saya dan saudara datang memuji-muji Tuhan, datang mempermuliakan nama Tuhan, datang menyembah nama Tuhan, dan terlebih di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Hari ini kekuatan yang paling dahsyat adalah kebenaran firman Tuhan. Semua yang kita miliki boleh berlalu, boleh hilang, boleh lenyap. Bahkan hidup jasmani pun setiap kita akan lenyap, tinggal tunggu waktunya saja. Namun kebenaran firman Tuhan tetap ya dan amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ke-6, terus ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, 6, kita loncat 9 sampai dengan 13. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu umat Tuhan yang ada di rumah, dengan sukacita daripada Tuhan, silakan membuka kebenaran firman Tuhan bersama dengan suami, bersama dengan istri dan anak-anak dan keluarga yang ada di rumah. Kita mengucap syukur apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tetap hadir bagi saya dan saudara. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini dengan hitungan 3, 2, 1. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-19. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajak kepada saya dan saudara, kepada setiap kita umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu umat Tuhan berada. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah perintahkan, apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan apa yang hari ini Tuhan izinkan di seluruh belahan bumi, di tanah Papua, di kota Biak, di tempat kita berada masing-masing, di rumah ibadah hari ini, di rumah-rumah keluarga hari ini. Kita percaya kebenaran firman Tuhan tetap mempersatukan kita. Dunia tidak bisa memisahkan kuasa Tuhan dengan saya dan saudara. Dunia tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan dengan saya dan saudara. Jarak, situasi, kondisi apapun, kuasa Tuhan tetap mempersatukan saya dan saudara. 1 minggu yang lalu kita baru merayakan Paskah. Kita merayakan kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Kristus maut, Kristus menang daripada maut. Saya percaya dan saudara bahwa hari ini kita semua beroleh kemenangan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Berdoa adalah sesuatu cara berkomunikasi dengan Tuhan antara saya dan saudara. Tidak ada jalan lain, hanya dengan kita berdoa. Saya datang berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu adalah karakter dalam kehidupan orang percaya. Engkau berdoa, apapun gaya engkau berdoa, Tuhan tidak pernah persoalkan. Tuhan tidak pernah mempersoalkan engkau mau berdoa dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Ia tetap merindukan saya dan saudara untuk engkau menaikkan kerinduanmu kepada Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Doa itu hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Doa itu hubungan antara saya dengan Bapa di sorga. Doa itu hubungan antara saya dan saudara dengan pencipta kita, dengan Kristus Yesus. Kita berdoa artinya kita bercakap-cakap dengan Bapa kita. Kita berdoa artinya kita berbicara dengan orang tua kita. Orang tua kekal kita adalah Bapa di sorga. Amin. Bapa di sorga adalah gambaran orang tua yang sempurna. Orang tua yang sempurna, orang tua yang terbaik. Sekalipun kita anak tidak baik, tapi Bapa di sorga tetap menjadi orang tua yang terbaik buat saya dan saudara. Apapun pergumulan saya dan saudara, apapun pergumulan umat Tuhan hari ini, Dia berkata, saya dan saudara, ayo mari kita datang berdoa. Kita mencari Dia. Waktu kita mencari Dia, itu hubungan antara saya dan saudara, antara umat Tuhan, datang kepada Tuhan. Jadi hari ini, dimanapun kita berada, tidak usah kita saling beradu argumen hari ini. Yang Papa di sorga mau dan saya dan saudara hari ini, yang Tuhan Yesus kehendaki hari ini, untuk saya dan saudara datang menghadap Tuhan, datang bercakap-cakap dengan Tuhan, datang membangun mesbah dengan Tuhan. Mau di rumah saudara, mau di kantor saudara, di ruangan saudara, dimanapun saudara berada, Dia mau untuk saya dan saudara hari ini bercakap-cakap. Mungkin selama ini dunia sudah terlalu sibuk dengan kegiatan masing-masing. Kita terlalu sibuk dengan aktivitas pelayanan di luar. Kita terlalu sibuk dengan aktivitas pekerjaan kita. Kita terlalu sibuk dengan bisnis kita. Kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita. Hari ini Papa di sorga, Dia rindu anak-anaknya masuk ke kamar. Amin. Dia rindu saya dan saudara hari ini masuk ke dalam suatu ruangan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Hari ini Papa di sorga rindu umatnya datang mencari Dia. Pribadimu saya dan saudara datang mencari Dia. Kita diuji benar atau tidak di saat kita sendiri dengan Tuhan.
Tuhan mau menguji kita ini benar atau tidak di saat kita dalam kesendirian. Bukan ketika kita sendiri Tuhan tidak hadir. Justru dalam kesendirian saya dan saudara, di kamar saudara pribadi lepas pribadi, di rumah keluarga saya dan saudara, duduk bersama, merenungkan akan kebaikan Tuhan. Sekalipun situasi hari ini begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan. Banyak kita dengar setiap hari, di belahan dunia manapun kita mendengar setiap hari ribuan orang meninggal hari ini, ribuan orang mati seperti sudah tidak layak sebagai seorang manusia. Di mana-mana kita dengar, kita baca dalam grup WhatsApp, dalam media sosial, di mana-mana kita buka handphone hari ini, yang kita lihat cuma berita-berita kematian. Tidak sedikit. Kalau saya tidak salah, dengan adanya virus corona ini di seluruh yang melanda seluruh dunia, sudah sekitar 154 ribuan orang meninggal. Sekitar 2 juta sekian manusia yang ada di muka bumi ini yang sudah terkena virus corona. Kita mau bersembunyi kemana? Hari ini saya dan saudara punya uang tidak berlaku. Hari ini saya dan saudara punya mobil mewah tidak menjamin saya dan saudara untuk terluput dari virus ini. Saudara punya rumah mewah harga miliaran, harga triliunan rupiah. Ada rumah yang harga triliunan rupiah. Tidak bisa menjamin saya dan saudara untuk saudara tetap selamat dan hidup. Yang bisa menjamin saya dan saudara hari ini, datanglah berdoa kepada penciptamu, kepada Tuhan Yesus Kristus, dan ia berkata, jika saya dan saudara datang beribadah kepada dia, datang berdoa kepada dia, Alkitab mencatat, saya dan saudara datang ke kamar masing-masing. Amin. Dia mau, ternyata Papa di sorga rindu bercakap-cakap. Dia rindu saya dan saudara hari ini kita berbicara dengan Papa di surga. Papa rindu saya dan saudara. Mungkin kita anak terlalu sibuk sampai lupa orang tua sejati kita. Hari ini dengan virus corona yang sedang melanda dunia, saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun situasinya, sebagai seorang hamba Tuhan harus tetap mengucap syukur. Jangan kita saling mengerutu, jangan kita berkecil hati, jangan kita bersedih, jangan kita mulai berpikir hal-hal yang negatif. Sebagai seorang hamba Tuhan, Alkitab berkata, beritakanlah Injil, nyatakanlah kebenaran firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Tetap kita nyatakan. Kalau hari ini kita dilarang untuk bertemu, berkumpul-kumpul, tidak boleh. Hari ini bukan seruan pemerintah daerah, bukan seruan gubernur, bukan seruan presiden, tapi seruan seluruh dunia. Jangan kita berkecil hati. Sebagai seorang hamba Tuhan, mari kita tetap kabarkan Injil. Banyak cara Tuhan kasih hikmat buat saya dan saudara untuk kita menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mau terkalahkan oleh situasi. Jangan kita mau terkalahkan oleh keadaan. Jangan kita mau terkalahkan oleh apapun yang ada di sekitar saya dan Bapak Ibu. Alkitab berkata, masuklah ke dalam kamarmu, ditutuplah pintu. Tuhan mau semua kita datang mencari Dia. Pribadi saya dan saudara, mungkin selama ini kita masuk gereja, kita datang beribadah, diajak sama orang tua kita, diajak sama pendeta, diajak sama majelis, diajak sama pastor. Sudah pakai grup WhatsApp, hari Jumat diingatkan, hari Sabtu diingatkan. Ada warta jemaat, ada pemberitahuan. Tapi umat Tuhan masih malas-malas datang ke gereja, datang mencari Tuhan, datang beribadah. Begitu wabah muncul, ketika dilarang untuk berjumpa dan bertemu, termasuk dalam rumah ibadah, banyak yang mulai ngomel. Jemaat banyak mulai, kenapa kita dilarang ibadah? Kenapa tidak boleh kumpul sama-sama? Waktu pintu gereja terbuka lebar, pendeta majelis berteriak, mengajak untuk umat Tuhan beribadah. Kita menyepelekan. Bahkan terkadang pendeta majelis, ibu gembala
para diaken menunggu jemaat di rumah Tuhan. Hari ini semua orang mau cari Tuhan. Hari ini semua orang mau berdoa. Hari ini semua orang mau menyanyi. Hari ini semua orang ciptakan lagu. Ciptakan lagu rohani. Ciptakan puisi rohani. Ciptakan narasi-narasi rohani. Ciptakan artikel-artikel rohani. Ciptakan media sosial rohani. Sekarang ini, terima kasih buat virus corona, karena engkau mengajak kami umat Tuhan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini semua orang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu, kami jalan ke timur, kami jalan ke utara dan barat untuk mengecek beberapa lokasi. Semua lagi bersiaga di jalan-jalan, di batas-batas kampung, di batas-batas distrik. Semua bersiaga. Yang saya lihat di pinggir jalan, saya senang sekali ketika lihat umat Tuhan, masyarakat yang ada di kampung-kampung sekarang mulai bikin kebun, mulai babat hutan, mulai tanam sayur, mulai tanam keladi. Luar biasa. Yang malas-malas hari ini mulai berpikir bikin kebun. Luar biasa. Alkitab berkata, jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu. Dan apa? Dan berdoalah kepada Bapamu. Tutup pintu, kasih mati handphone, dan berdoalah kepada Bapamu. Dan bercakap-cakaplah kepada Bapamu. Bapa dunia boleh mengecewakan saya dan saudara. Orang tua jasmani kita yang melahirkan kita pun bisa mengecewakan kita, bisa membuat hati kita luka, bisa membuat hati kita sakit. Namun dengar, Bapa di sorga tidak akan pernah membuat engkau sakit dan terluka. Bapa di sorga tetap membuka tangannya buat saya dan saudara. Sekalipun ayah dan ibumu dalam Mazmur meninggalkan engkau, namun aku Tuhan menyambut engkau. Amin. Ini jaminan kebenaran firman Tuhan. Makanya Alkitab berkata, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapa. Bercakap-cakaplah. Hari ini Tuhan mau saya, Yanartinus Maru, Tuhan mau saya siapkan waktu khusus untuk saya bercakap-cakap dengan Bapa di sorga, pencipta saya, yang menciptakan saya, yang menjadikan saya, dan yang mengizinkan saya ada di muka bumi. Sudah berapa lama? Mari kita tanya dalam hati setiap kita, saudara, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sejak kapan? Coba kita mikir. Kapan terakhir kali saya dan saudara duduk seorang diri dan datang menaikkan doa sama Tuhan, mengajak Bapa di sorga untuk berbicara, mengajak Bapa sorga, mengajak Tuhan kita. Engkau sampaikan isi hatimu, Dia mendengarkan. Kapan terakhir kali kita menyiapkan waktu khusus untuk Bapa di sorga bicara buat saya dan saudara? Mungkin sudah bertahun-tahun kita nggak pernah menyiapkan waktu pribadi kita. Hari ini Dia mau, dalam situasi ini Bapa di sorga rindu umatnya, anak-anaknya datang mengadu kepadanya. Yang kerja Bapak bilang, kau terlalu capek, kau istirahat dulu. Saya rindu kau bicara dengan saya seperti seorang ayah dan anak. Bapak di surga rindu. Dia mau kita datang sebagai seorang anak. Dia rindu juga memeluk saya dan saudara. Dia rindu merangkul saya dan saudara. Makanya dia bilang, masuk ke kamarmu, tutup pintu, dan berdoalah kepadaku. Amin. Mau? Sejak kapan saya dan saudara kita siapkan waktu khusus untuk datang kepada Dia? Mungkin sudah lama. Makanya Bapa di sorga rindu saya dan saudara.
untuk kita datang berbicara kepada Bapa di sorga. Ayat 9 ngomong begini. Karena itu berdoalah demikian. Hanya iman Kristiani, hanya orang yang percaya terhadap Kristus, yang kitab sucinya mencatat dengan jelas bahwa antara yang disembah dengan yang menyembah boleh memanggil Bapa. Cuma kita orang Kristen. Saya ulang sekali lagi. Dalam iman Kristiani, dalam iman kepercayaan orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka cuma kitab kita yang mencatat bahwa yang antara yang disembah dengan yang menyembah itu antara Bapa dan Anak. Amin. Amin. Bisa katakan amin sama-sama? Amin. Kenapa? Tuhan kita, Dia bilang sama saya dan saudara, panggil saya Bapa. Siapa yang percaya saya, panggil saya Bapa, kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau hubungan kita harus hubungan yang dekat. Kenapa Dia dipanggil Bapa? Ternyata karena saya dan saudara adalah darah daging Kristus. Saya dan saudara adalah darah daging Dia. Makanya Dia bilang, panggil saya Bapa. Dan kita anak. Dengar, kalau Bapa kita yang punya sorga, yang menciptakan seisi bumi ini, ternyata Dia adalah orang tua kita, Dia Bapa kita, maka kita yang sebagai anak harus bangga. Kenapa? Bapa kita yang punya sorga. Kenapa Tuhan bilang panggil saya Bapa? Karena saya dan saudara adalah darah daging Dia. Makanya Dia bilang, karena itu berdoalah, Bapa kami yang di sorga. Bapa kita itu ada di sorga. Bapa kita itu ada di tempat yang baik. Bapa kita itu ada di tempat yang nyaman. Di sana tidak ada ratap tangis kesusahan, tidak ada. Makanya waktu berdoa, bilang sama Dia, Bapakku yang ada di sorga, yang penuh dengan kedamaian. Minta kepada Bapa yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan sukacita. Maka orang Kristen, anak-anak Tuhan adalah orang yang menduplikat sifat daripada Bapa di sorga. Panggil Dia, Bapa kami yang di sorga. Amin. Bukan Bapa yang di neraka. Tahu apa perbedaan sorga dan neraka? Kalau neraka itu terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran, saling bunuh satu dengan yang lain, saling iri satu dengan yang lain, saling dengki satu dengan yang lain, saling baku marah satu dengan yang lain, saling iri hati satu dengan yang lain, saling mengingini harta satu dengan yang lain. Kalau yang lain sukses, yang lain iri hati, yang lain cemburu, yang lain tidak suka. Itu Bapa neraka. Neraka berbicara sesuatu yang tidak baik, sorga berbicara sesuatu yang baik. Makanya panggil Dia, Bapakku yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Amin. Waktu kita berdoa, jangan saya dan saudara cari nama. Jangan engkau berdoa menggunakan bahasa yang indah-indah supaya orang bilang, dia boleh. Hari ini banyak orang berdoa, banyak orang melayani supaya dilihat orang, untuk cari nama. Alkitab berkata, berdoalah demikian, dikuduskanlah namamu. Dalam doa saya dan saudara, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Datanglah kerajaanmu. Dalam pelayanan saya dan saudara, dalam doa saya dan saudara, dalam ibadah saya dan saudara, biarlah kerajaan Tuhan yang ditinggikan. Bukan kerajaan merek gereja kita, bukan kerajaan keluarga kita, bukan kerajaan saya secara pribadi, bukan kerajaan komunitas kita, bukan kerajaan persekutuan kita. Tapi biarlah dalam doa kita, biarlah kerajaan Tuhan yang dinyatakan dan dihadirkan.
Hari ini, iya, banyak orang membangun kerajaan. Kelihatan rohani, kelihatan pakai nama Yesus, tapi sebenarnya yang dibangun adalah kerajaan mereka sendiri. Mencari sebuah ketenaran, mencari sebuah nama, mencari sebuah kepentingan, mencari sebuah sesuatu yang bisa menyenangkan secara pribadi. Dalam you beribadah dan berdoa kepada Tuhan, Alkitab berkata, biarlah kerajaan Tuhan yang dinyatakan atas saya dan saudara. Ini bicara tentang motivasi dalam pelayanan. Banyak hari ini orang punya motivasi sudah bergeser dari Tuhan. Bahkan hari ini kita sedih melihat, iya, bukan kerajaan Tuhan yang dinyatakan. Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Kehendakmu di sini huruf besar. Jadilah kehendak Bapa di sorga. Jadilah kehendak Yesus Kristus Tuhan. Jadilah kehendak Roh Kudus. Bukan kehendak pendeta, bukan pikiran pendeta, bukan analisis pendeta, bukan ego pendeta, bukan pendeta punya mau. Hari ini kita bingung, banyak jemaat yang bingung hari ini. Dengan virus corona, banyak yang bikin statement A, B, dan C. Banyak yang bikin pengajaran-pengajaran baru. Banyak yang bikin pengajaran pernyataan-pernyataan palsu dengan karunia-karunia. Hari ini banyak orang hari ini. Semua mari kita kembalikan ke Kristus. Bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak Bapa di sorga. Bukan kehendak saya dan saudara. Bukan kehendak seorang pendeta, tapi kehendak Bapa di sorga. Kalau kita mengerjakan kehendak dan isi hati Tuhan, saya percaya apapun yang kita kerjakan akan melahirkan damai sejahtera sorga. Sekalipun mungkin kita menegur orang, kalau itu dari Tuhan dan itu kehendak Tuhan, maka yang menerimanya pasti damai sejahtera. Amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya mau kasih tahu, jadilah kehendak Tuhan atas dirimu dan diriku, atas diriku dan umat Tuhan. Di mana? Di bumi, sama seperti di sorga. Ini hebat. Tuhan bilang, ya, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga dalam hidup saya dan saudara. Ada hari ini, iya, orang yang mau di sorga dulu baru di bumi. Salah. Di bumi dulu baru seperti di sorga. Kalau sorga itu sudah otomatis baik. Jadi Tuhan mau, jadilah kehendak Tuhan di bumi. Kehendak Tuhan kalau terjadi di bumi, maka situasi di bumi baik seperti di surga. Amin. Bumi dulu harus baik. Di mana saya dan saudara berada, di lingkungan saya dan saudara, jadi berkat buat orang yang ada di sekitar saya dan saudara, di lingkungan saudara. Kalau kita, ya, hidup kita menjadi pertentangan, menjadi pembicaraan, menjadi sumber kericuhan, menjadi sumber konflik, bagaimana kita mau hadirkan sorga? Kalau sorga itu otomatis, makanya Alkitab berkata begini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau sorga itu sudah mau otomatis baik. Sorga mau supaya ada sorga di bumi. Melalui siapa? Melalui saya dan saudara. Sekecil apapun yang Tuhan tanggung jawab dalam pelayanan saya dan saudara, engkau sebagai seorang suami, jadilah suami yang terbaik bagi istri dan anak-anakmu. Ketika engkau jadi suami yang terbaik buat istri dan anak-anakmu dan orang lain, maka engkau sedang menghadirkan sorga. Amin. Ketika engkau menjadi istri yang baik bagi suami dan anak-anakmu, bagi mama mantumu, bagi bapak mantumu. Iya. Banyak itu istri-istri kurang akur sama bapak dan mama mantu, apalagi sama mama mantu sesama wanita. Banyak. Iya. Banyak istri berkata sama dia suami, iya, ya sudah, iya, kau lebih sayang ke mama daripada saya. Iya tuh, dia melahirkan kita orang baru, masa itu tidak sayang dia?
Saya kenal kau itu kan baru umur 25 ke 27. Tuh dua menikah umur 30. Otomatis lah saya sayang sama sapu mama. Kan tidak salah. Karena sapu mama yang melahirkan saya, yang merawat saya, yang menyusui saya, yang membuat saya, merawat saya, kasih makan sampai saya kerja, baru saya kenal kau. Amin. Jadi kalau suami kita sayang sama mamanya, istri-istri dengar bersyukur, bangga. Kenapa? Karena suami kita mencintai orang tuanya. Jangan istri-istri ketika suami sayang orang tuanya, kita cemburu. Kalau mama minta ini, kok kirim uang dia diam-diam. Iya. Saya lihat dia kok punya stroke. Iya. Stroke apakah? ATM. Iya. Apakah transaksi online kah? Apakah itu? Kok baru kirim? Kok mama tuh? Kok jujur? Kok jujur? Kok jujur? Jujur. Suami karena takut. Iyo, mama sakit di kampung. Padahal mama udah baik-baik. Harusnya kita bersyukur kalau suami kita, kalau anak-anak kita, kalau istri kita sayang sama mereka punya orang tua. Itu perintah firman Tuhan. Maka di bumi harus baik dulu supaya sama seperti di sorga. Jangan kita balik. Hari ini kita mau kelihatan rohani dulu, tapi kita punya musuh banyak. Bagaimana ceritanya, bos? Nah, ada itu begitu. Iya. Kau mau bilang kita ini dari sorga, baru turun dari sorga, saya baru mimpi ketemu Tuhan. Mau bilang model apapun, sekalipun Alkitab berkata, engkau punya semua karunia, engkau bisa berbahasa semua bahasa, engkau punya semua karunia. Alkitab berkata, kalau engkau tidak memiliki kasih, engkau sama dengan tong kosong, nyaring bunyinya. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terima kasih untuk firman ini Tuhan Yesus. Berikanlah apa? Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini gara-gara makan kita bisa benci orang. Hari ini gara-gara makan kita bisa marah orang bertahun-tahun. Hari ini gara-gara makan kita tidak bisa tidur malam karena sakit hati. Saya pernah berkata, Tuhan, kenapa engkau ciptakan perut? Kalau tidak ada perut, maka tidak lapar. Kalau tidak lapar, maka tidak makan. Kalau tidak makan, maka lapar. Gara-gara lapar, gara-gara tidak makan, orang lapar. Gara-gara lapar, tidak makan. Tidak makan, lapar. Makan. Coba pernah berpikir, kalau tidak ada perut. Hari ini gara-gara perut ini, orang baku sikut di kantor. Gara-gara perut, orang baku tinju jabatan. Gara-gara perut, saudara pun kita benci. Mama deh kita kasih tinggal, bapak deh kasih tinggal, nenek kasih tinggal. Apalagi Hudson bilang tete juga tinggal. Gara-gara perut. Alkitab berkata, hari ini dia ajar saya dan saudara, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Alkitab berkata, Bapa di sorga, berikanlah makanan secukupnya. Cukup untuk kita makan. Ayo mari kita merasa cukup. Yang menjadi persoalan hari ini, saya dan saudara terkadang tidak pernah merasa cukup akan berkat yang Tuhan sudah anugerahkan buat saya dan saudara. Apa yang hari ini membuat kita merasa hidup ini sangat berat? Sebenarnya kita punya sesuatu, sebenarnya kita punya makan, sebenarnya kita punya uang, sebenarnya kita punya harta, namun kita tidak pernah bersyukur, kita tidak pernah merasa cukup. Ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Tuhan sudah kasih fasilitas. Di malam hari Tuhan kasih tiang api, di siang hari Tuhan kasih tiang awan. Mereka lapar, Tuhan kasih apa? Mana dan puyuh. Coba cek, waktu Tuhan kasih mana dan puyuh, ada yang mau simpan untuk besok, apa yang terjadi?
basi. Cukupkanlah dirimu, mengucap syukurlah dengan berkat hari ini. Kunci kehidupan itu cuma mengucap syukur. Sekalipun kita dapat uang 10.000 rupiah hari ini, terima kasih Tuhan untuk 10.000 yang Engkau berikan dalam keluarga saya. 10.000 ini Tuhan cukup untuk saya beli telur 5 biji. Tidak usah digoreng. Jangan marah kalau tidak ada minyak goreng. Ada air yang Tuhan kasih. Rebus telur itu. Setelah dia matang, baru makan. Makan telur 1 biji, kalau mengucap syukur sama Tuhan, sama dengan makan ayam 1 ekor. Bos, itu orang Kristen begitu. Orang percaya itu begitu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Nggak usah kita ngomel-ngomel. Tetangga di sana saya dengar tadi dia potong sapi, dia potong babi 15 ekor. Ya, setiap hari dia makan apalagi itu, ikan lele, ikan mubara, ikan belum cukup umur, apa itu namanya, ikan puri. Iya. Yang membuat saya dan saudara diberkati Tuhan ketika kita mengucap syukur. Makanya kita berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau Bapak Ibu umat Tuhan, apalagi kalau ada acara, waktu timba makan, pakai perasaan. Jangan kasihan. Yang di belakang sudah antri 15 menit, 30 menit, ada yang antri 1 jam, begitu tiba di meja makan, cuman sayur dan kuah sup. Kenapa? Karena yang di depan tidak mengingat yang di belakang. Dia ambil jatah untuk makan 3 hari punya. Apalagi kalau anak-anak kos yang lagi kos di luar, pas ada acara ulang tahun atau kawinan atau apa lagi, wah paling senang anak-anak langsung pergi acara. Tujuannya untuk apa? Biar bisa makan gratis. Tapi ingat, ketika ada makan secara besar-besaran, ingatlah yang ada di belakang. Mau ingat? Seperti jelly, kalau jelly ini ada acara, pasti makannya paling terakhir. Kenapa jelly makan paling terakhir? Iya, karena dia pemain pianis. Ada acara gereja, dia main. Orang makan, dia tetap main. Pendeta yang khotbah, dia tetap main. Pendeta yang selesai, dia tetap main. Orang makan, dia tetap main. Dia dalam main, dia tinggal bergumul, Tuhan, jamaah semua yang hadir, semoga ayam disisahkan, ikan asam manis sisa. Kenapa? Karena dia makan paling terakhir. Kasihan jelly. Para musisi, karena mereka menghibur, dia sudah selesai ibadah, atau mungkin acara nikahan, atau pengucapan syukur, mereka tetap setia di keyboard. Sampai semua selesai makan, baru tuan rumah bilang, pemain musik, penyanyi silakan makan. Kalau dibilang sama tuan rumah seperti itu, berarti pemain musik mengucap syukur karena masih ada stok. Tapi ketika acara, yang punya acara diam-diam saja, berarti pemain musik sadar diri bahwa makanan yang secukupnya sudah diambil orang yang lain. Dan kalau kita bisa tertib dengan makan, saya mau kasih tahu, salah satu ciri orang beriman selalu ingat orang lain. Salah satu ciri orang mengasihi Tuhan selalu mengingat yang lain. Itu ciri-cirinya. Dia mengingat supaya orang lain bisa makan. Yang berikutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Datang sama Tuhan bukan mengingat kesalahan orang lain duluan. Ingatlah dirimu, ingatlah diri saya dan saudara. Minta ampun dulu saya dan saudara terhadap Tuhan, baru kita meminta mengampuni orang lain. Amin. Kita dulu, Tuhan saya minta ampun. Tuhan, saya datang memohon ampun kepadamu karena hari ini saya salah. Saya menyakiti istri saya menyakiti suami saya menyakiti anak-anak saya menyakiti orang di sekitar saya. Tuhan, ampuni saya, kuduskan saya. Tapi kalau orang berdoa, sudah mulai berdoa, Tuhan, saya berdoa untuk keluarga itu, tadi saya disakiti. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Jadi Tuhan berkata,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengar, mengampuni. Salah satu ciri bahwa orang itu menerima kuasa Tuhan. Hanya orang yang menerima kuasa Tuhan, saya dan saudara menerima kuasa Tuhan, maka saya dan saudara penuh dengan pengampunan. Orang yang penuh dengan pengampunan adalah orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Orang yang penuh dengan pengampunan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang penuh dengan pengampunan adalah orang yang diberkati. Orang yang penuh dengan pengampunan adalah orang yang rezekinya murah. Amin. Iya. Jangan sampai kita sakit hati terus sama orang, kita tidur juga bawa tidur, akhirnya kita mimpi suangi. Kenapa? Karena sakit hati. Kita cuma dengar apa kata orang, kita mulai kok pulang, kita mulai kepahitan sama suami, kita kepahitan sama istri. Iya. Di tempat tidur yang harusnya baku polo, baku sayang, iya, tapi tidurnya 5 meter, bukan karena apa itu? Social distancing. Iya, tapi karena sakit hati. Satu di sana, satu di sini. Iya. Aku di sana, kau di sini. Iya. Satu rasa dalam perpisahan. Waduh, bahaya ini. Iya. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita penuh dengan pengampunan, maka pencobaan tidak akan datang sama kita. Setan akan takut sama orang yang sering mengampuni. Maka lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Glory, haleluya. Tuhan memberkati saya dan saudara. Tuhan memberkati kebenaran firman ini menjadi rema buat saya dan saudara, menjadi berkat buat saya dan saudara. Hidup kita dipulihkan sama Tuhan, keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Bangunlah mesbah, bangunlah rumah doa dalam dirimu, dalam rumah tangga engkau masing-masing. Saya percaya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Inilah kebenaran firman Tuhan yang hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Shalom.